Sebelumnya perkenalkan nama saya Arzuti Sepuluh. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Geometri dan Informasi, yaitu sedikit jelas menerangkan tentang materi translasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai materi translasi dan beberapa teori yang menyinggung materi translasi. Baik, terima kasih. Saya mulai. Nah, yang pertama itu tentang definisi translasi. Nah, translasi itu secara mudahnya adalah pergeseran suatu titik atau bangun pada bidang dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah bentuk, ukuran, dan orientasi sebuah bangun itu. Jadi, misalkan translasi P pada R2 dan S suatu pemetaan, terdapat ruas garis berarah vektor AB. Demikian hingga untuk setiap P dengan SABP sama dengan P aksen dan dipenuhi P dan P aksen sama dengan AB dan P aksen sejajar dengan AB, pemetaan S di atas disebut translasi atau geseran, ditulis sebagai SAB. Nah, untuk melakukan suatu translasi harus ada atau ditentukan dulu sebuah vektor gesernya. Jadi vektor gesernya itu ditentukan dulu misalkan AB atau seperti apa. Nah, selanjutnya sedikit teorema tentang translasi, yaitu yang pertama teorema 5.1, yaitu translasi merupakan sebuah isometri. Nah, buktinya ruas garis AB dan ruas garis QQ aksen, PQ aksen, nah ini seperti ini. Nah, telah dibuktikan bahwasanya AB adalah transformasi. Nah, misalkan SAB memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen, berarti P ruas garis P aksen itu sama dengan Q dan Q aksen dan sama dengan juga ruas garis AB. Nah, akan dibuktikan juga P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Nah, jadi kejadian yang awal itu kan bila P aksen dan Q tidak segaris. Nah, jadi Q, P, P aksen, Q aksen sejajar genjang dan garis APQ dan sama dengan P aksen sama dengan pergeseran APQ sama dengan Q aksen, P, P aksen, dan Q itu tidak segaris. Itu adalah premis sebagai alasan awal, sebagai fondasi kita untuk membuktikan pembuktian ini. Nah, yang kedua, P aksen sejajar dengan Q aksen dan Q P sejajar dengan Q aksen P aksen. Ini langkah pertama yang kita dapatkan dari premis awal. Selanjutnya, ruas garis P aksen sama dengan Q aksen dan P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, selanjutnya bila P aksen Q sejaris, jadi Q aksen terletak pada garis yang sama, P aksen dan Q sejaris. Itu adalah premis utama. Jadi ruas garis P aksen Q aksen sama dengan P Q aksen dikurangi P aksen. Ini premis tambahan untuk membangun pembuktian ini. Nah, selanjutnya ruas garis P Q aksen sama dengan ruas garis PQ tambah Q aksen. Ini premis tambahan juga untuk membangun pembuktian ini. Selanjutnya ruas garis P Q aksen sama dengan ruas garis PQ sama dengan P aksen. Itu langkah 3 dan P aksen sama dengan Q aksen. Nah, selanjutnya ruas garis P aksen Q aksen sama dengan ruas garis PQ plus ruas garis P aksen dikurangi P ruas garis P aksen. Itu berdasarkan langkah 2 dan langkah 3 yang sudah kita ketahui pada langkah sebelumnya. Nah, selanjutnya ruas garis P aksen Q aksen sama dengan ruas garis PQ. Nah, maka dari itu, dari pembuktian yang awal tadi, maka terbukti bahwasanya translasi tersebut adalah isometri.
translasi AB adalah isometri. Karena apa? Karena setiap isometri adalah koliniasi, maka dengan bukti di atas dapat disimpulkan bahwa translasi merupakan suatu koliniasi. Dari langkah A juga tertulis bahwasanya Q sesuai dengan P aksen Q aksen, sehingga dapat disimpulkan bahwa translasi mempertahankan arah garis. Nah, selanjutnya, jika translasi itu disajikan dalam bentuk aljabar, jadi misalkan titik A itu XY dan suatu translasi S sedemikian hingga SA sama dengan A aksen, di mana A aksen itu X aksen, Y aksen. Jika X aksen dikurangi X sama dengan A dan Y aksen dikurangi Y sama dengan B, maka kita dapatkan seperti gambar, yaitu garis X dan Y itu sebagai koordinat, dan A itu sebagai titik pusat X, Y, dan titik A berada di situ, dan titik A aksen yaitu dengan titik X aksen dan Y aksen. Pada gambar 5.1 tersebut, X aksen kan sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y per B. Nah, Y aksen, jadi kita dapat lihat bahwasanya Y aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X plus A, Y per B. Sama dengan X aksen per Y aksen sama dengan X, Y plus AB. Jadi A itu ke kanan dan B itu ke atas, seperti itu ringkasnya. Nah, jika kita perhatikan juga bentuk terakhir ternyata dapat menentukan translasi S adalah pasangan AB, dan sebaliknya untuk setiap pasangan AB ada tepat satu translasi S. Dengan demikian S itu AB. Dan misalkan titik A itu S, Y, dan suatu translasi S1 sama dengan A1 B1 dan S2 A2 B2. Maka S2 S1 kan tadi X, Y, dan S2 S1 AY sama dengan S1 sama dengan X plus A1, Y plus B1. Nah, sama dengan X plus A1 plus A2, Y plus B1 plus B2. Nah, X plus A1 plus A2, Y plus B1 plus B2, dan demikian hingga S2 dikali S1 dapat disesuaikan dengan matriks kolom A1 plus A2, B1 plus B2. Nah, selanjutnya teorema 5.2, yaitu menyatakan bahwasanya hasil kali dua translasi, translasi AB dengan translasi CD akan mendapatkan sebuah translasi S, PQ dengan PQ sama dengan AB plus CD. Nah, yang pertama itu kita menggunakan definisi translasi, kita ambil sebarang titik T dalam bidang yang berlaku, translasi T sama dengan T aksen dengan T aksen sama dengan AB. Kita juga ambil translasi CD, T aksen sama dengan T aksen dengan T aksen sama dengan T aksen dengan sama dengan CD. Nah, kita ambil sebagai langkah seperti itu. SCD dikali SAB titik T sama dengan SCD titik T aksen sama dengan T aksen. Nah, langkah 1 dan 2 tersebut, maka dari itu kita mendapatkan T aksen sama dengan T aksen plus T aksen plus plus T aksen. Turun kedua sama dengan B ruas garis AB plus CD sama dengan PQ. Nah, ini premis tambahan langkah 1 dan 2. Jadi, kita dapat lihat daripada langkah sebelumnya ini, SCD, SCD dan SCAB merupakan translasi lagi vektor geser PQ, ruas garis PQ dan ruas garis AB PQ. Maaf, saya ulangi. Maka dari itu, SCD dan SAB merupakan translasi lagi dengan vektor geser PQ sama dengan ruas garis AB plus ruas garis CD. Nah, teorema selanjutnya itu adalah teorema 5.3. Jadi menyatakan peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Nah, bukti itu kita akan buktikan ini secara sederhana. Jadi diketahui titik P dan suatu translasi SAB. Premisnya yaitu andaikan P tidak tunggal dan P aksen dan P turun kedua,
Maka dari itu SAB P titik P sama dengan P aksen dengan PP aksen sama dengan AB dan BP aksen sejajar dengan AB. Ini menurut definisi translasi. Selanjutnya SAB sama titik P sama dengan P turunan kedua dengan P turunan kedua, PP turunan kedua sama dengan AB dan PP turunan kedua sejajar dengan AB. Nah, maka dari itu, dari langkah-langkah sebelumnya kita dapat simpulkan bahwasannya P aksen sama dengan P turunan kedua akibat langkah 2 dan 3. Jadi, peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Yang selanjutnya untuk menyelesaikan ringkasan-ringkas ini, kita kan ada teorema 5 titik 4 yaitu jika S1 dan S2 suatu translasi, maka untuk setiap titik A anggota R2 berlaku S kali S1 titik A sama dengan S kali S2 titik A. Kita lihat pada gambar di sini seperti ini. Jadi DC, AB, dan kiri S1, di sini S2. Nah, pertanyaan berdasarkan gambar tadi, andaikan S1 dikali S1 titik A tidak sama dengan S1 dikali S2 titik A, pengandaian, saya andaikan dulu apakah pengandaian ini benar. Jadi S2 dikali S1 sama dengan A titik A sama dengan C1 dan S1 kali S2 titik A sama dengan C2 ini berarti C1 tidak sama dengan titik C2 karena pengandaiannya tadi tidak sama. Selanjutnya S2 titik A sama dengan B dan S1 dikali S2A sama dengan S1 S2 titik A sama dengan S1B dan S1B ini sama dengan C. Nah, selanjutnya ruas garis AB dan ruas garis DC2 dan ruas garis AB sejajar dan searah dengan ruas garis DC2. Ini sebagai langkah selanjutnya dari langkah 2 itu. Dan selanjutnya langkah kelima, S1A sama dengan D dan S2 dikali S1A sama dengan S2 S1 titik A sama dengan S2 titik B sama dengan C1. Nah, melalui langkah-langkah sebelumnya tadi, kita dapatkan ruas garis AD sama dengan ruas garis BC1 dan ruas garis AD sejajar dengan searah dengan ruas garis BC1. Maka dari itu, ABC1 D sama dengan ABC2D adalah sejajar genjang melalui langkah 4 dan 6. Maka dari itu C1 sama dengan C2 akibat langkah 7. Selanjutnya S2 dikali S1 titik A sama dengan S1 dikali S2 titik A. Maka pengandaian yang awal tadi salah, karena pengandaian yang awal itu tidak sama dengan, tetapi yang didapatkan itu sama dengan. Jadi S2 kali S1 titik A sama dengan S1 dikali S2 titik A. Jadi teorema ini terbukti. Mungkin cukup seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.